Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini? Dan kembali di Guru on Radio Bersama Teh Diana dan Kang Roni di 106 Dia Untirta tentunya ya. Smartizen, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih sehat dan masih Alhamdulillah. tetap semangat belajar. Kang Roni, apa kabar? Iya, Gimana? sehat-sehat ya Diana. Mudah-mudahan Smartizen juga di rumah juga sehat ya. Betul, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Iya, wa taala dan sehat walafiat. yang pasti semuanya mungkin sekarang sedang mulai deg-degan untuk nunggu hasil belajarnya Teh Diana. Kenapa deg-degan? Iya, kan kemarin sudah pas nih, sudah evaluasi ya, Oh iya sudah ya. asesmen kemarin. Maksudnya kita ini pas nggak melalui pas? Ya kira-kira mereka atau Smartizen di rumah, jagoan-jagoan kita, jawara-jawara kita itu melewati satu semester kemarin dengan mulus Atau atau berliku seperti jalan? hanya dilalui dengan main games. Ah, jangan Smartizen. Sayang sekali kalau misalkan hari-hari hanya dilewati dengan main games. Iya, dapat kuota gratis. Manfaatkan secara maksimal untuk hal-hal yang positif. Nah, untuk bicara tentang hal yang positif, tentu kita di Untirta menyajikan hal yang positif ya Teh Diana ya. Ya, salah satunya kita ini program Guru on Radio khusus untuk Kamis. Setiap Kamis ada program Guru on Radio untuk jenjang sekolah menengah pertama. Iya, setiap hari Kamis ini untuk Smartizen SMP simak kita di 106 Dia Untirta dari jam 10 sampai dengan jam 12 nanti ya. Dan jangan lupa di live streaming serta nanti di YouTube channel kita di 106 Dia Untirta. Guru on Radio. 106 Dia Untirta Smart Energik masih di Guru on Radio bareng Kak Teh Diana dan Kang Roni. Dan Smartizen seperti biasa kalau di Guru on Radio kita akan bahas beberapa soal-soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. ya dan juga Survei karakter. oke baiklah. Dan kenapa kita harus bahas sih Teh Diana? Kenapa kita harus bahas? Kenapa kita harus bahas Karena tentang kan kita soal-soal AKM? sekarang itu udah di stop, Oke. udah nggak ada dan sekarang diganti dengan Asesmen Nasional 2021, Kang Roni. Oh gitu, jadi karena memang ujian nasional sudah ditiadakan, berarti sekarang saatnya Smartizen untuk mempersiapkan diri menghadapi asesmen ya. Betul. Asesmen nasional 2021. Kan sekarang ya walaupun kita nih udah tampil 5 bagian 5 ya. Iya. Tapi kan mungkin Smartizen yang baru gabung perlu juga informasi gitu kan, berdasarkan anjuran dari Kemendikbud Ya. bahwa memang sudah dihapus dan Oke. digantikan dengan Asesmen Nasional 2021. Tapi ada bedanya, Kang Roni. Apa tuh bedanya tadi? Jadi kalau itu kan benar-benar mengukur hasil belajar siswa. Iya. Jadi melihat kompetensi pengetahuan siswa sampai mana. Oke. Nah, kalau untuk asesmen nasional bukan hanya ingin melihat hasil kemampuan siswa dalam belajar, tetapi juga secara keseluruhan dari karakternya, bahkan dari fisik sekolah. Karena Oke. nanti ujung-ujungnya jadinya rapot sekolah, Kang Roni. Nah, jadi ya yang harus mempersiapkan diri sebetulnya bukan hanya siswanya saja. Bukan berarti hanya ya? siswa, tetapi juga seluruh Kalau di Warga kampus, sekolah. Civitas Akademika. Warga sekolah warga mungkin sekolah ya. ya. Warga Warga sekolah sekolah. termasuk kepala sekolahnya sendiri ya Iya, Teh karena Diana nanti ya. kepala sekolah tuh harus memberikan argumen-argumen yang kuat Sebagai penanggung jawab utama Iya. manajemen sekolah tentunya. untuk tadi kan ada 3, ada AKM, ada survei karakter dan satu lagi survei lingkungan belajar. Lingkungan belajar. Nah, kepala sekolah itu harus mampu memberikan argumen-argumen lingkungan belajar yang sudah memfasilitasi siswanya sampai mana Oke. gitu. Itu fungsinya untuk apa Teh Diana? Ya, untuk perbaikan mutu atau kualitas pendidikan. Jadi nanti yang untuk meningkatkan mutu itu ada perubahan paradigma, bukan hanya dilihat dari kesuksesan si siswanya saja atau Oh, peserta jadi, didik, oke. tapi seluruh unsur. Makanya Kalau dulu kan hanya dilihat dari
outputnya saja ya. Betul, output siswanya dan itu dilakukan di Oke. akhir jenjang kelas 3, kelas 6, kelas 9, kelas 12. Nah, Betul. justru kalau sekarang asesmen di tengah jenjang. Harapannya apa? Kalau kita tahu di mana letak kekurangannya, kita bisa memperbaiki. Jadi si iya. anak sebelum lulus dari SD itu sudah diperbaiki. Ya karena yang di akhir jenjang itu mereka hanya dievaluasi di internal sekolah juga ya Teh Diana Iya, ya. nanti di akhir jenjang ada evaluasi di sekolah, tetapi tidak lagi ada jadi mengukur apa namanya? Hanya capaian pembelajaran saja. Jadi nanti bisa beda-beda nih capaiannya gitu. Oke, jadi raport sekolah atau mutu sekolah ditentukan oleh survei yang tadi. Iya. Dan juga pencapaian level dari siswanya itu sendiri ya. Iya, di jadi assessment. kalau ke siswa dapatnya rapot siswa. Mm. Nah, kalau sendiri ada rapot mutu sekolah. Oke, gitu. baiklah. Ya, Teh Diana, untuk sekarang kita akan membahas tentang apa nih? Kita akan bahas seperti biasa, nanti dulu ya. Kita akan bahas pertama di sesi pertama kita bahas soal literasi membaca. Literasi membaca seperti biasa ya, Ya, berarti ya. dan yang kedua nanti ada literasi matematika atau lebih trennya disebut sebagai numerasi. Dan terakhir di sesi ketiga kita akan belajar tentang penguatan karakter yang menjadi apa ya namanya? Pembelajaran kita untuk menghadapi survei karakter, Kang Roni. Oke, nah kan sekarang kita live streaming nih. Kalau misalkan Smartizen yang nggak sempat nonton live streaming kita tetap masih bisa ikutan kan? Oh ya? bisa tentu saja karena 106 Dia Untirta menyediakan fasilitas lain jika memang Smartizen Jawara nggak sempat karena masih memikirkan mungkin ada yang masih perbaikan pas mungkin ya atau masih ada yang susulan, tenang aja kita sediakan di YouTube channel 106 Dia Untirta. Nah, di sana juga kita akan menyediakan contoh-contoh soalnya juga Oh Teh Diana iya ya. betul sekali. Gratis download soal tinggal klik loh Smartizen di Iya. deskripsi judul. Iya, di Di bawah. deskripsinya ada link yang kita sediakan untuk soal yang kita Kita bahas hari ini. ini. Dan itu Kang Roni gampang banget tinggal klik tanpa Yap. persyaratan harus Betul mencantumkan nomor telepon, nomor email atau nomor rekening. Atau Nggak ada perlu sama sekali. persetujuan dari host. Oh nggak ada, nggak usah. Pokoknya Nggak. tinggal klik Kita beres sudah izinkan tanpa sekarang syarat, ya. Kita tanpa udah izinkan. syarat, tanpa Langsung syarat kita izinkan apapun. sekarang. Langsung kita izinkan, lalu tinggal klik link yang sudah disediakan di deskripsi. Pokoknya Kang Roni nggak ribet kalau di 106 di Untirta. Oke. Pokoknya tinggal klik, nggak usah pakai embel-embel. Syarat ini. Pokoknya ada dari sejak bagian pertama ya Teh Diana ya. Betul, dari bagian 1. Nah, Smartizen yang ada di jenjang sekolah menengah pertama kalau ingin mengumpulkan soal-soal versi 106 di Untirta, contoh soal AKM, Iya. berarti kita udah dari bagian 1, 2, 3, 4 dan hari ini bagian 5. Jadi udah Oke. banyak tuh kalau untuk persiapan asesmen nasional 2021. Jadi sudah lengkap banget Teh Diana Lengkap ya. banget dan hari ini spesial karena kita buka dengan biasanya kan untuk literasi membaca di sesi 1 ini kita hari ini sekarang biasanya kan literasi membaca untuk teks informasi. Nah, sekarang kita akan awali mencoba dengan dengan literasi teks fiksi. Oke, baiklah. Berarti kalau begitu kita akan mulai buka Pusmenjar ya Teh Diana ya. Oke, kita akan buka Pusmenjarnya. Langsung aja gini Kang Ron. Langsung saja kita buka Pusmenjarnya, kita perlihatkan Pusmenjarnya. Ya, kita transition. Siap. 1 2 3. Cah. Nah, sudah terbuka Pusmenjarnya dan ini adalah bagian dari pusmenjar.kemendikbud.go.id ya untuk stes AKM dan kita buka literasi teks fiksi. Dan untuk literasi teks fiksi itu ada berapa level Teh Diana? Kita klik dulu aja. Gak apa-apa. Ini udah diklik Oh, level udah 4. Jadi level kalau 4 ya? misalkan dari awal nih Kang Roni, nggak apa-apa deh kita kasih tahu ya. Ya. Ini jadi kalau atau kita dari awal, misalkan kita ingin buka Pusmenjar gampang. Iya. Nih kita ingatkan aja, kita tutup aja dulu kali ya Kang Roni ya. Iya, boleh. Oke kita buka, tinggal ketik aja Pusmenjar. Pusmenjar, Oke. nah ini pusmenjar.kemdikbud.go.id Iya, betul. /AKM, Terus tinggal enter enter. Kang Roni gitu. Nanti langsung kebuka ini laman dan sumber belajar kita hari ini Iya. untuk literasi teks fiksi dari pusmenjar.kemendikbud.go.id /AKM. Dan ini juga digunakan untuk semua jenjang ya Teh Diana ya. Iya, dari mulai jenjang SD, sampai dengan SMP, SMA. sampai SMA. Betul sekali. Nah, lihat kan ini tampilan lamannya seperti ini. Iya.
asesmen kompetensi Nah, minimum. apa yang akan kita pilih sebetulnya? Kita Nah, perlihatkan tadi oke. ya bawah. Ada 3 yang menjadi AKM. Bagian dari Bagian dari AKM. AKM ini ada 3. Yang pertama, sebetulnya bagiannya ada 2, Iya. literasi membaca dan Dengan literasi matematika. Iya, oh, Tapi gitu. literasi membaca dibagi atas 2. Yang Jadi ada 2 dan dibagi 2 lagi untuk literasi membaca. Betul, untuk literasi membaca ada literasi teks informasi dan literasi teks fiksi, Oke. Kang Roni. Dan yang kedua adalah literasi matematika. Kalau di Pusmenjar di laman ini ditulisnya sebagai numerasi. Oke, baiklah. Gitu. Dan setelah berarti kita sekarang akan menuju ke literasi teks fiksi Oke, ya. jadi karena kita hari ini akan kemarin kan kita kliknya yang ini terus, Ya, yang belajar informasi dari terus sini. ya. Nah, sekarang kita akan buka literasi teks fiksi untuk jenjang SMP. Oke, kita akan Oh iya, kita sapa dulu deh siswa-siswinya Oh iya. dari Kerjasama kita dengan SMP Satap SPN Surut. 1 Satap Curug. Apa kabar? Ayo mulai Ya, Bapak, dibuka Ibu lagi guru. pendampingnya. Ya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, Dan kita juga terutama sapa kita- seluruh ya, seluruh Jawara Smartizen SMP, SMP di seluruh seprovinsi dunia. Banten, seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Oke, baiklah. Oke. Yuk kita Langsung coba aja mulai klik ya, dengan tinggal mengklik klik aja literasi Smartizen. teks fiksinya tadi Ana. Ya, tinggal klik. Oke. Oke. Sudah terbuka dan ini ada 6 level yang bisa dipelajari. Sebetulnya 1 2 3 untuk SD 1, 2, 3 untuk SD. dan 4 5 5 untuk SMP. 4 5 sebagian Ya. untuk SMP dan Dan 5 5, 6 untuk jenjang SMA. Itu pun Jadi, 5 sebagian. 5 sebagian dan 6 untuk SMA. Tapi nggak apa-apa, misalkan ini kan kelas 7, 8, 9, Iya. 10, anak SMP gitu. Iya. Ini belajar Kalau kelas 1 misalkan nggak jadi anak-anak atau Smartizen SMP itu sudah bisa menyelesaikan di level 5, berarti dia juga sudah mulai siap Untuk masuk SMA. Atau Padahal mungkin nanti pesertanya belum kelas 9, masih Betul. kelas 8, kelas 2. Nah, sebetulnya ini tantangan nih bagi Bapak Ibu guru. Siapa tahu memang ada siswa yang memiliki kemampuan, kita nggak tahu. Jadi kita tahu Iya, gitu. jadi karena biasanya kalau ujian nasional kan disetara sejajarkan ya. Kalau asesmen nasional ya dia terutama AKM ini melihat kemampuan siswa di tingkat mana, di level mana. Iya, betul Kang Atau Roni. mungkin lebih rendah dibanding itu, dibanding level 4. Iya. Bisa nggak sih? Bisa jadi mungkin enggak lah, karena soalnya nanti kan Oke. diawali dari level 4 Kang Roni, Oke. dan 5 kalau untuk SMP gitu. Nah, kalau untuk 1 2 3 ini kan untuk SD karena level 1 kelas 1 2, level 2 kelas 3 dan 4, Iya. level 3 kelas 5 dan 6. Jadi SMP itu dimulai dari level 4, 4 kelas 7 8 dan ya, level 5. sebagian level 5 ya. Kelas 9 gitu. Baiklah, kita ke level berapa tadi Ana sekarang? Kita ke level 4 ya Kang Roni. Boleh, untuk silakan kita literasi. klik level 4-nya boleh. Yuk. Level 4 itu sama untuk literasi fiksi ini sama dengan teks informasi ya tadi Ana? Dibagi menjadi 3. Hampir sama kayaknya tadi. Oke. Kalau nggak salah ini Kang Roni ya, hampir sama, ada level. Ada menemukan informasi, Iya, betul. kemudian apalagi di bawahnya tadi Ana? Ada yang pasti memahami dan juga yang mengevaluasi mengevaluasi dan dan merefleksi. merefleksi. Nah, Itu komponen-komponennya itu kalau untuk literasi membaca sepertinya sama nih. oke. Menemukan Baiklah. informasi, memahami dan mengevaluasi. Dan hari ini kita akan mengawali untuk teks fiksi dengan mengakses dan mencari informasi dalam teks. Ya. Nah, ini kompetensi yang akan diukurnya nih Kang Roni. Kita lihat kompetensi yang akan diukurnya adalah menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjang. Kita lihat ada satu soal di sana di Pusmenjar, ya. Hanya satu. Oke, nggak apa-apa. Dan ini sudah terlihat bahwa soalnya bentuknya pilihan ganda. Dan perlu diketahui Smartizen bahwa bentuk soal di Pusmenjar AKM ini bentuknya bukan hanya pilihan ganda ya Teh Diana ya. Ada 5 sebetulnya. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada Menjodohkan, isian ada singkat, isian singkat dan uraian. Ya. Dan sekarang saat ini kita akan melihat pilihan ganda. Pilihan ganda dan ada teks yang harus kita baca dan seperti biasa ada gambar. Ilustrasi gambar yang memang disajikan di sana. Yuk kita baca soalnya yuk. Yuk. Hijau kampungku di tengah kota. Aku dan belimbing hulu. Aku tadi menawarkan bibit pohon belimbing kepada beberapa tetangga.
Kalau mereka ikut menanam pohon, jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh. Tidak seperti sekarang, ada bagian yang teduh, ada bagian yang panas, keluhku. Ada yang beralasan air sedang susah didapat. Ada yang berkata, nanti ya, tunggu musim hujan datang lagi. Aku kecewa. Ya, mereka tidak ingin menggunakan air terlalu banyak. Saat ini memang sebaiknya kita hemat air, kata ayah. Tentu saja, aku semakin merengut. Kalau air tetap sukar didapat, tidak ada orang yang mau menanam pohon belimbing wuluh itu. Tapi jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyek Pak RT, kata ayah. Kampung kita akan punya Pandora L. Pandora L? Apa itu ya? Oke, kita lihat dulu gambarnya karena tadi nanya-nanya tentang Pandora. Nah, ini gambar maket Pandora L, pendaur ulang air limbah. Oke. Ini maket dari pengolahan limbah yang baru saja selesai dibangun di kampung kita. Bangunan ini ada di dalam tanah dan berguna untuk mengolah limbah rumah tangga saja, seperti air cucian, kata ayah. Air hasil pengolahan dari Pandora L digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Pemasangan Pandora L terletak di Kampung Genteng, Candi Rejo di tengah kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Diadaptasi dari Hijau Kampungku di Tengah Kota, Aku dan Belimbing Wuluh, karya Tias KW. Nah, itu Kang Roni. Ya, ini harus dijelasin juga ke Smartizen tadi Diana. Jangan-jangan mereka nggak tahu yang namanya belimbing wuluh kayak gimana. Oke, Belimbing Wuluh itu kalau itu apa ya? Kalau Belimbing tapi nggak besar. Dan bentuknya seperti belimbing tapi ya, tidak berbentuk bintang, belimbing. lurus. Ya, dan dipakainya buat sop ikan. Sop ikan, sambal. Dan itu khasiatnya banyak, vitamin C-nya lumayan tinggi katanya Kang Roni. Oh gitu. Ya, kalau misalnya nanti ada gambar-gambar belimbing wuluh sih bisa diliatin ya. Ada. Tapi ini yang dibahasnya bukan belimbing wuluhnya. Tapi jadi gini, itu kan pohon belimbing wuluh itu ketika menanamnya butuh air. Butuh airnya lumayan banyak. Sebetulnya cocoknya nanti ditanamnya pas sekarang nih musim hujan gitu. Tapi kan karena mungkin di Surabaya sudah mulai mulai panas ya. Dan banyak polusi, alangkah apa ya? Enak gitu kalau ditanam pohon belimbing wuluh karena selain ada penghijauan, buahnya kan bisa dimanfaatkan Kang Roni. Iya, gitu. dan ternyata ada solusi yang luar biasa untuk daerah-daerah yang kekurangan air, yaitu dengan membangun Pandora L ini. Pandora L. Ya. Oke, sekarang penasaran kan? Nih, ini kan teksnya sudah lumayan lengkap, sifatnya informatif dan disertai gambar. Jadi kalau misalkan tadi kan Pandora L, nah Pandora L itu kita tanya kepo itu apa gitu. Nah ternyata itu dijelaskan oleh data pendukung berupa ilustrasi gambar. Betul sekali Teh Diana. Jadi Smartizen khusus untuk melihat soal teks AKM literasi baik membaca maupun informasi, jangan sampai ketinggalan melihat gambar atau data pendukung. Bisa gambar, bisa tabel, bisa infografik. Itu jangan sampai terlewat Smartizen. Dan sekarang kita akan lihat soalnya seperti apa Teh Diana. Oke, ini soalnya seperti ini Smartizen. Di bawah ini adalah hal-hal yang menjadi topik pembicaraan antara tokoh Aku dan Ayah, kecuali A. Kekurangan air di musim kemarau. B. Alat untuk mengolah air. C. Pengadaan biaya untuk pemasangan Pandora. D. Penanaman belimbing wuluh. Nah, Smartizen, kalau Smartizen langsung menyimak kali ya. Kalau misalkan membaca dan menyimak pasti tahu jawabannya. Tahu jawabannya yang mana, yang A kah, B kah, C kah, atau yang D. Ya, kalau misalkan memang Smartizen buka tahu, atau buka Pusmenjar, langsung klik kunci jawaban pasti jangan ada. klik dulu ininya mau yang mana nih Kang Roni. Saya milih jawaban yang
misalnya ya, misalnya Iya. cek, misalkan ini Mak, ini Smartizen misalkan dibaca lagi nih, Iya. cek tinggal ini, nanti tinggal cek tapi nggak akan kita Oke. buka. Nah, Smartizen yang butuh diskusi kenapa harus yang C, kita sediakan di kolom komentar boleh ya. Boleh di YouTube channel 106 Dia Untirta. Nah, buat yang memang penasaran juga tentang soalnya, sekali lagi ada di deskripsi channel YouTube kita nanti setelah kita selesai menyelesaikan beberapa bagian-bagian soal. Ya. Dan jangan lupa untuk tetap simak terus 106 Dia Untirta Smart Energy. Guru on Radio. 106 Dia Untirta Smart Energy masih di Guru on Radio bareng Teh Diana dan Kang Roni ya. Dan tadi sudah kita simak tentang literasi membaca dengan soal teks Belimbing Wulu. fiksi yang tadi Bercerita narasinya tentang Belimbing Wulu. Ada tokoh aku dan Belimbing Wulu. Iya. Nah, kita beranjak nih sekarang kita ke literasi matematika atau lebih tren disebut dengan numerasi, Kang Roni. Oke, jadi kita mengambil bagian yang lain sekarang ya. Bagian yang lain tapi masih dari Pusmenjar Oke, gitu. baiklah Masih dari laman yang kita sama. coba ke Pusmenjar kembali. Tadi Diana Kita belum di akan itu, bukan? dari Pusmenjar. Iya. Oke. Kita akan ke Pusmenjar. Ntar sebentar. Oke. Nah, sudah muncul di layar Di layar kita. Smartizen Ada pusmenjar.kemendikbud.go.id/akm. Dan ini adalah websitenya Pusmenjar yang menyediakan soal Assessment Ya, kompetensi AKM. minimum atau AKM. Sorry. Biasa. Tutup ya mulutnya Kang Roni. Ya, jadi untuk asesmen kompetensi minimum ini ada 3 bagian, yaitu numerasi, literasi teks fiksi, dan teks informasi. Literasi teks membaca ada yang dibagi menjadi 2 teks literasi dan teks fiksi ini, teks fiksi dan informasi ini sudah kita bahas tadi. Iya. Ya. Sebetulnya kita bisa sih nambah informasi tapi satu-satu aja. Iya. Karena kita kemarin udah bahas teks informasi, sekarang fiksi. Nanti gitu, Kang. kebanyakan soal jadi pusing. Ya. Tapi enggak Kang Roni, sebetulnya kalau misalkan Smartizen punya semangat terus membaca teks apapun, jadi terbiasa. Jadi nanti ketika asesmen nasional 2021 tuh udah nggak shock Tapi gitu. kalau kata panduan penyelenggaraan kegiatan belajar PJJ sih sebetulnya di situ jangan banyak-banyak Diana. Bisa aja nih Kang Roni Itu ngelesnya. Smartizen Alasan kamu yang baca. malas. Oke. Tapi yang pasti Smartizen karena akan banyak melihat layar monitor, gadget dan sebagainya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan mata dan konsentrasi. Ada Ya, tips juga mungkin ya. boleh Perbanyak makan kalau misalkan wortel. memang sekarang sudah hampir lebih dari 2 jam melihat layar monitor komputer ataupun gadget, boleh sekarang ditutup dulu, kemudian lari-lari kecil. Betul sekali, lari-lari kecil. Dan Atau ngeliat yang hijau-hijau Kang Dan Roni. dikedipkan matanya 100 kali. 1, 2, 3, 4 gitu. Ngeliat yang hijau-hijau. Ya, Tapi bukan keluar sebentar, keluar rumah sebentar, Lihat pohon, hirup ya. udara segar, kemudian lihat pohon atau lihat yang bening-bening. bukan yang Air hijau-hijau. air mengalir. Kang Roni ini bening-bening aja. Udah yang hijau-hijau aja air. Nah, ini juga di laman nih udah hijau-hijau sebenarnya kayaknya Iya. udah kayak disamakan dengan pohon gitu. Iya, boleh. Sekarang kita akan masuk ke numerasi. Jadi kita klik numerasinya tadi Diana, yuk. Klik. Di numerasi itu ada 5 level. Ya, ada 5 level, ada level 1 untuk kelas 2, level 2 untuk kelas 4, level 3 untuk kelas 6, level 4 untuk kelas 8, dan level 5 untuk kelas 10. 1, 2, 3 disediakan untuk jenjang SD yang jelas ya. Betul. Dan untuk jenjang SMP itu ada di level 4 dan SMA di level 5. Karena hari ini spesial untuk jawara SMP, kita akan klik yang level 4. Iya, kita akan masuk ke level 4. Ya, diklik tadi Diana. Klik.
Tinggal klik Oke. aja, ini gampang banget nih Smartizen yang kebetulan ada waktu yang Ya. telah menyelesaikan pas, nggak susulan-susulan, lancar-lancar aja pasnya bisa langsung buka laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM dibuka. Dan mudah kliknya sama dengan kemudahan mengklik di YouTube channel kita tadi. Contoh soalnya, Ada. jangan khawatir. Ada di Pokoknya deskripsi ada pokoknya. di deskripsi YouTube Iya. channel. Pokoknya di sana udah ada link untuk membuka contoh soal yang kita bahas di setiap bagiannya tadi, Nah, Ana. gampang di YouTube tinggal ketik contoh soal AKM, Iya. nanti lihat yang gede banget tulisannya gratis download soal Ya, itu kalau kelihatan. bingung nyari channel kita yang mana, yang itu. Nah, yang ada bacaan gratis download soal, terus gambarnya. jangan lupa 106 Dia Untirta, itu yang pentingnya. Yang paling pentingnya ya, Teh Diana. Oke, sekarang kita akan masuk ke level 4, pembelajaran level 4 untuk kelas 8. Ini kita udah ada di sini Iya. level 4 kelas 8. Kita yakin kita sudah berada di level yang tepat, lihat di atas sini Ada numerasi. di depannya Teh Diana tuh, level Iya. pembelajaran 4 kelas 8. Oke, yang oh gede iya di sini banget, gede iya. banget, ini segede apa ya? Pokoknya udah ada, jadi kita yakin kita udah mengklik level Hal yang benar, ya. Oke. Dan di bawahnya ada bilangan, ada geometri pengukuran, ada aljabar, ada data dan ketidakpastian. Semuanya adalah komponen-komponen yang diujikan dalam Numerasi. numerasi di asesmen kompetensi minimum. Dan kita akan masuk ke bagian yang mana, Teh Diana? Geometri dan pengukuran. Oke, kita masuk ke geometri dan pengukuran di bangunan geometri ya. Oke, kita masuk yang ini nih Kang Roni untuk Oke. kompetensi yang akan diukur hari ini adalah menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan balok, kubus, prisma, segitiga, tabung dan bentuk kompositnya. Oke. Nah, ini ada 10 juga soal. sebetulnya masuk ke dalam pola kehidupan sehari-hari juga, Teh Diana. Betul sekali. Oh ya, itu yang Pak ciri khas soal literasi matematika maupun membaca. Biasanya soal-soalnya itu lebih bersifat kontekstual atau lebih bermakna, Kang Roni. Iya, dan ya bersyukurnya bagi orang-orang yang punya pengalaman-pengalaman banyak ya. Iya. Karena bukan hanya bisa membaca tapi juga berdasarkan apa yang mereka alami sebetulnya. Iya, dan sebetulnya gini Kang Roni, enak banget kalau dulu kita belajar aljabar, geometri, kita nggak tahu geometri itu apa. Nah sekarang kita jadi tahu, oh geometri itu ini karena memang soalnya disajikan secara kontekstual dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, betul banget Teh Diana. Dan Jadi beruntung kita- banget bagi generasi penerus kita yang hidup di era abad 21. Jadi walaupun belum punya pengalaman, mereka akan disuguhkan teks yang memang menceritakan tentang sesuatu yang nanti mungkin bakal dialami. akan dialami. Iya. Jadi harapannya dengan adanya soal-soal ini sebetulnya ini ada di buku Kurtilas. Betul. Jadi sudah berbasis literasi buku Kurtilas itu ya, yang pegangan siswa yang adik-adik pegang bisa di-download juga di BSD ya. Iya, BSD Oke. pendidikan. Pendidikan tinggal klik kurikulum 2013. Nah, di situ soal-soalnya tuh udah apa ya? Sudah dekat dengan soal asesmen nasional. Iya. Jadi betul kata Pak Menteri, sebetulnya kita tuh nggak usah mempersiapkan apapun karena kita belajarnya ya dari situ, soalnya dari situ juga. Soalnya dari situ kemudian juga beberapa hal mencerminkan kehidupan sehari-hari dan kita Iya. temui di lingkungan kita. Kita kan minggu kemarin kita udah coba ambil dari buku BSD pegangan siswa yang dari Puskurbuk. Iya. Ternyata tipe soalnya Hampir sama sama. cirinya Iya. karena menyajikan persoalan kehidupan Betul. untuk diselesaikan dengan matematika. Dan kemudian ditambahkan dengan ilustrasi gambar dan data juga. Iya, jadi Bapak Ibu guru sebetulnya memang betul tidak usah dipersiapkan karena Iya. jika memang Bapak Ibu guru mengajarkan sesuai dengan buku yang ada di buku pegangan siswa Iya, yang dari betul. Puskurbuk sebetulnya itu sudah mirip gitu. Ya memang tapi nggak salah juga sih buat Smartizen yang memang mempersiapkan diri dengan kursus ataupun bimbel juga nggak jadi masalah. Atau kalau ingin gratis, ikuti terus live streaming kita dan on air di 106 Dia Untirta. Betul Gratis sekali. Smartizen. Jadi Ada terus hal yang gratis kenapa enggak? gratis dan soalnya disediakan tanpa syarat apapun, tanpa biaya apapun. Jadi nggak akan ada biaya apapun. Betul, jaminan keakurasiannya memang
bisa kita jamin, dan juga pembahasannya juga memang betul-betul kita ambil dari Pusmenjar, Dot kemudian kita Kemendikbud dot ambil go.id. juga dari buku-buku pegangan siswa. Dan jangan khawatir, pembahasan juga akan dibahas oleh gurunya langsung. Betul sekali. Kalau sekolah dasar ada Ibu Yunita SPD. Kalau dari sekolah menengah pertama ada Bapak Hafid Sidik SPD. Guru Dan SMA, guru SMA ada Ibu Tati Fatmawati SPD dan kawan-kawannya yang lain yang nggak bisa kita ini yang sebutin kemudian satu-satu. membuat kita beda dengan yang lain tadi, Ana ya. Ya beda karena memang kita menggunakan authority dari gurunya langsung. Kalau SD, kalau SMP, dirasa SMP. kurang, mungkin nanti kita akan sediakan ahlinya langsung dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Oh tentu. Yaudah, Insya Allah kita sediakan. kita akan mulai dengan soal nomor 1, pilihan ganda. Bentuknya pilihan ganda kembali ya tadi, Ana ya. Iya pilihan ganda. Hari ini Iya, kita pilihan iya. ganda. Dengan Oke. judul Dengan judul Cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Jadi masalahnya kita akan lihat bagaimana cara menghitung kebutuhan air. Nah, Iya. Kang Roni hari ini udah pas atau enggak kita lihat. Saya belum minum. Jumlah air yang kita minum perharinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times. Oke. Berarti Langkah India 1. Times. Langkah pertama. Ukur berat badan Anda dalam kilogram. Oke, jadi ukur dulu berat badan. Langkah 2. Bagilah dengan angka 30. Oke. Langkah 3. Tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Oke. Kayak apa? Olahraga. Oke. Jika berolahraga, Anda mungkin kehilangan banyak air melalui keringat. Oke. Tambahkan 0,3 liter atau 350 mililiter setiap setengah jam Oke. setelah latihan. Oke, baiklah. Terus? Jadi, jika berolahraga selama 1 jam setiap hari, tambahkan 0,7 liter atau 700 mililiter air ke dalam kebutuhan harian Anda. Oke, terus? Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam 1 hari. Santi kemudian mengukur berat badannya dan didapat hasil sebagai berikut. Ini Santi teman kita bukan sih? Ya, jadi Santi itu kilogramnya 55 ya? 1, 2, 3, 4, 54, 5-nya yang panjang sebelahnya. Oh iya, 54 kilogram. Jadi berat Jadi kalau badannya misalkan tadi lihat 54 Coba kilogram. tadi Ana naik ke atas lagi deh. Ya. Kalau kita lihat dari langkah-langkah pertama, sekarang Santi sedang mengukur berat badannya. Berat badan dia diketahui 54 kilogram. Dan jika hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, berarti setengah jam ya. Setengah jam. Oke. Jumlah air yang dibutuhkan Santi saat ini adalah, kita ketahui di atas ada 1 jam setiap hari ditambahkan 0,7 liter atau 700 Untuk mili 1 jam. untuk 1 jam. Nah ini kita tinggal bagi 2 yang 1 jam itu. Untuk membantu tinggal seperti ini. Dicari dulu, diketahuinya apa dulu. Ukuran berat badan. Berarti diketahui berat badan itu lambangnya itu kalau untuk numerasi ini integrasi loh Kang Roni, numerasinya. Berarti integrasinya antara IPA dan matematika. Karena kalau di SD itu kan ada tematik. Jadi sudah include ya, udah masuk matematika, biasanya gabung dengan bahasa Indonesia dengan IPA, PPKN. Nah, kalau di SMP itu harus kreativitas Masing-masing. gurunya. Iya. Jadi guru matematika melakukan pertemuan dengan guru IPA, biologi. karena harus mengintegrasikan Dengan guru bahan. olahraga. Nah, itu berarti jadi satu tips nih bagi guru matematika jika ingin menyuguhkan soal-soal. Ini dengan guru olahraga 3 Betul. integrasinya. Berarti bisa melihat contoh soal olahraga, bertanya kepada guru olahraga, kemudian nanti jadilah soal matematika. Dan juga pembina pramuka. Kalau nggak salah, itu apa pembina pramuka? Itu ngukur tenda, ngukur ini.
Aduh, ya udah. Ini ada soal berarti integrasi antara guru matematika dengan guru IPA. Guru olahraga juga. Olahraga. Oke. Oke. Baiklah, jadi langkah pertama Santi sudah melakukan pengukuran berat badan nih. Iya. Berarti Berat diketahui W sama dengan, kalau nggak salah W deh. W Ya lamanya. dari weight. Kayaknya W. Kalau nggak salah itu saya lupa dah. 54 kg. Berat Berarti 54. langkah kedua adalah dibagi dengan angka 30 Nah, itu nanti. Yang diketahui yang lainnya berarti setengah jam. 30 menit. Oke. 0,35 liter atau 350 mili untuk setengah jam. Siap. Dan Kemudian? 0,7 liter atau 700 mililiter Untuk untuk 1 jam. 1 jam. Oke. Jadi gini, tambahannya itu air. Tambahan air sama dengan 0,35 liter atau 350 mili sama dengan setengah jam. 0,7 liter 700 mili sama dengan 1 jam. Itu diketahuinya. Oke. Nah, berarti yang ditanyakannya sekarang ditanya. Ditanyakan itu ke air yang dibutuhkan saat itu. Jika hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang dibutuhkan Santi saat itu adalah, nah yang ditanya berarti Debit air. jumlah air. Jumlah Air. Oke, jumlah air itu volume gitu ya? Ya. Nah, jadi sekarang yang diketahui hanya berat badan, kemudian ditambah 0,35 nanti, dan ada pembagian dengan angka 30. Dan satu lagi nih, berarti berolahraganya 1 jam. Ya, 1 jam. Kalau 1 jam berarti 0,7 tadi Ana. Tapi jangan lupa juga mungkin harus diubah misalkan menit ke dalam sekon seperti Oke, itu. Tapi betul. nanti dilihat aja dulu Ya, ya. dan ada alternatif jawaban, ada disediakan karena pilihan ganda itu ada 4 alternatif jawaban, 1,8 liter, 2,1, 2,3, 2,5. Dan yang namanya matematika numerasi itu nggak bisa ditebak-tebak. Harus dihitung terlebih dahulu. Ya, silakan dihitung. Jawabannya yang mana Smartizen? Silakan dipilih ya. Yang mana? A, B, C atau D. Yang A 1,8 liter, yang B 2,1 liter, yang C 2,3 liter dan yang D 2,5 liter. Yang tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Yang mau diskusi silakan juga tulis di kolom komentar. Kita akan mengantarkan Smartizen untuk diskusi tentang soal yang tadi ya. Dan yang butuh solusi atau jawaban yang lain silahkan juga diklik di kolom komentar di YouTube channel kita di 106 Dia Untirta. Kalau misalkan siang-siang begini panas, terus supaya nggak sakit perih-perih di muka. Biasanya kalau misalkan ini kalau dari hujan ke panas itu kulit jadi retak-retak. Tanah kali. Enggak, maksudnya emang suka kering-kering. Iya, suka kering-kering gimana Nah gitu. sekarang udah ngeliat Teh Karong nih, udah mulai nih, kita udah mulai ngerasa nggak nyaman gitu loh. Gimana Nih, ya supaya nyaman? Aku tuh dapat solusi dan cerita tentang kebaikan. Nih dari Fabil Kosmetik, Fabil Skin Kosmetik nih tadi Ana. Ada sunscreen. Nih ya. Oh, jadi ini Smartizen Iya. Sunscreen dari Sunscreen. Fabil Kosmetik ya. Iya, ada sunscreen dari Fabil Kosmetik Diana, dan jangan khawatir karena ini bahannya alami. Alami, emang terbuat dari apa Kang Roni alami? Dia konsepnya green science, kemudian mengkombinasikan botani dan healthy ingredient yang teruji secara klinis dan didukung penelitian holistik dengan nanoteknologi. Wow, aman dong. Aman banget, dan kenapa aman? Karena dia menggunakan 6 otentik sunnah herbal. Apa aja Kang Roni? Ada daun bidara, ada habatus sauda, Oke. ada anggur, ada zaitun, ada susu kambing, dan ada madu tadi Ana. Wow, berarti ini udah satu produk itu Satu selengkap produk gitu. ada 6 otentik sunnah herbal, dan jangan khawatir juga karena ini juga sudah diuji BPOM. Berarti Aman. aman untuk kesehatan. Dari segi Aman. kesehatan sudah teruji Ya. klinis ya Kang Dan Roni ya.
tentu untuk ibu hamil dan menyusui juga jangan khawatir Teh Diana. Karena ini tanpa alkohol, tanpa parfum dan juga tadi karena alami. Oh iya ya, ada madu. Jadi kalau misalkan lagi menyusui atau hamil menyerap ke kulit, ke air Air susu ibu susu nggak juga jadi masalah aman, karena aman. kandungannya madu. Madu kan Betul. bagus untuk kesehatan, Betul sekali Kang Teh Roni. Diana, dan tidak menimbulkan efek ketergantungan. Wah, berarti kalau misalkan emang lagi rada bokeh akhir bulan, misalnya pas lagi habis, bisa dong ditunda sampai awal bulan nih, Kang Iya. Roni. Dan ternyata kalau pengen tahu ini juga dipakai oleh selebgram, Wow. artis, ustadzah. Ah, kalau gitu bisa pakai. Ustadz aja mau Betul. pakai. Dan karena tidak mengandung alkohol dan parfum, dia bisa digunakan sholat dan juga bisa digunakan untuk haji dan umroh. Wah, lengkap, paket lengkap. Jadi bisa dipakai di mana saja dan kapan pun dong, Kang Roni. Iya, karena ada 6 otentik sunnah itu juga bisa digunakan untuk terapi ruqyah juga tadi. Oh ya, tadi ada ekstrak bidara ya? Iya, Oke, betul berarti sekali. terapi ruqyah bisa. Nah, Teh Diana kalau mau nih, kalau mau pesen, Kemana? tinggal ke Bunda Neng di 0852 852 61393. Sekali lagi di Bunda Neng di 0852 8526 1393. Fabil Kosmetik, halalan toyiban for your beauty. On radio. 6 dia Untirta Smart Energy masih di Guruan Radio bersama Teh Diana dan Kang Roni, dan juga kita masih membahas tentang Asesmen Nasional 2021, dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam survei karakter. Iya, Kang Roni. Ya, survei karakter ini adalah bagian dari Asesmen Nasional 2021 ya Teh Diana ya. Iya, selain nanti sebetulnya ada lagi survei lingkungan belajar. Iya, survei lingkungan belajar itu yang dikhususkan untuk manajemen sekolah mungkin ya Teh Diana. Iya, untuk pengelola sekolah. Ya, dan ini kita masih berhubungan dengan apa yang dilakukan untuk siswa ya. Kita lihat aja langsung Teh Diana, nggak apa-apa kita soalnya bisa diambil dari buku pegangan siswa kayak Teh Diana ya. Bisa, tapi kali ini kita akan buka dari jurnal Diknas. Oke, baiklah, dan berarti sumbernya bisa dari mana saja Teh Diana ya. Betul sekali, Kang Roni. Ya, dan saat ini kita masuk ke soal yang disuguhkan dari jurnaldiknas.blogspot.com 2020 dan selanjutnya. Nah, ada soal pilihan ganda ya yang disajikan dalam jurnal Diknas ini. Dan Kita kita pakai pilih nomor 5. 5. Pak Ahmad adalah seorang guru yang berkepribadian baik dan selalu berinovasi dalam memajukan sekolahnya. Sehingga murid selalu menanti kehadiran Pak Ahmad baik di sekolah apalagi di depan kelas. Namun malang tak bisa ditolak. Pak Ahmad tiba-tiba dipindah tugaskan ke sekolah yang kurang maju. Apa yang harus dilakukan Pak Ahmad? Itu pertanyaannya Teh Diana. Betul. Nah, jawabannya, pilihan jawaban alternatif jawaban ada 5 ya. Mana yang Smartizen pilih silahkan. Ada A, menerima dengan alasan yang masuk akal. B, menolak karena merasa masih dibutuhkan di tempat semula. C, menerima dengan lapang dada karena pindah adalah hal yang biasa. D, menerima dengan penuh tanggung jawab. Yang E, menolak karena sudah menjelang pensiun sebagai guru. Kalau Kang Roni kayaknya E. Udah sih, udah mau pensiun gitu. Aduh, Smartizen, jangan langsung dengerin Kang Roni, dipikir-pikir. Oke, baiklah. Yang mana kira-kira ya Smartizen ya? Kayaknya itu ada tulisan kunci jawaban. Di Kunci sampingnya. jawabannya tentu saja pembahasannya nanti bisa Smartizen klik di YouTube channel 106 Dia Untirta. Betul. Nah, ini juga bisa download gratis. Di mana Teh Diana? Di YouTube channel 106 Dia Untirta. Jadi Smartizen yang nggak sempat ikutan di live streaming kita sediakan di YouTube channelnya, ada di deskripsi, tinggal dibuka aja ya, tinggal dibuka YouTube channelnya dan ada di bawahnya, tinggal klik, nanti muncul 3 rangkaian contoh soalnya ya. Dan tetap di 106 Dia Untirta, Smart Energy, dan jangan kemana-mana.
106 Dia Untirta Smart Energy masih di Guru on Radio. Dan untuk Smartizen, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya Tidiana ya. Iya, Dan selamat istirahat siang. sudah mulai istirahat. Ya, istirahat siang, terus makan siang jangan lupa isi perutnya supaya tidak. Kosong. Iya. Karena salah satu solusi katanya Tidiana ya. Iya, jangan sampai perut kosong. Jadi kan kalau kosong tuh banyak masalah baru pencernaan gitu. Betul sekali. Nah kan kalau pencernaan sudah bermasalah, makanan apapun tidak diserap oleh tubuh dengan baik, Kang Roni. Jadi kalau bisa makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Oke, dan Tidiana kita sudah bahas tentang survei karakter sudah tadi. Sudah. Kemudian literasi numerasi juga sudah, literasi membaca juga sudah. Berarti sudah selesai. Iya, berarti sudah tuntas kita menemani aktivitas Smartizen di jenjang SMP untuk hari Kamis tanggal 17 Desember kali ini ya Tidiana ya. Iya. Dan jangan lupa bagi yang tidak sempat untuk menyimak live streaming Iya. dan on air kita Betul. bisa dilihat di channel YouTube 106 Dia Untirta. Nah, Dan tinggal Smartizen ya lihat aja channel YouTube-nya, kemudian ada di deskripsinya, tinggal klik. ya, download soal. Jadi Iya. benar-benar pokoknya Dia Untirta menawari kemudahan dalam belajar di mana saja dan kapan saja. Mohon maaf atas segala kata-kata yang tidak berkenan di hati. Ya, Sampai sampai ketemu, jumpa di hari sampai jumpa Kamis. lagi hari Kamis yang akan datang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.